wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini berkata, ayo cuci tangan dulu. Kita waspada supaya kita terhindar dari COVID ya. Nah, supaya nampak wajah jelas, mudah-mudahan kita tidak kena virus. Boleh dibuka maskernya. Nanti tidak kenal pula teman-teman Anda siapa yang bicara. Baik, dan suaranya agak lentang. Baik, Pak. Ya, agak kuat karena kita tidak menggunakan alat bantu mic. Jadi Anda bicara kuat dan mengarah ke kamera. Silakan, ada bawa pertanyaan apa? Ada berapa pertanyaan bawa? Ada 10 pertanyaan, Pak. 10 pertanyaan teman-teman yang sudah kami. Iya, oke, silakan. Siapa dulu yang mau tanya? Yang pertama itu sebutkan contoh kasta yang ada di daerah kita, Pak. Contoh kasta yang ada di daerah kita. Ini pertanyaan di siapa nih? Dari Nurul Sahira. Dari Nurul Sahira. Ya. Jadi sebetulnya gini, kalau yang kasta sebenarnya itu terjadi ada di tradisi Bali. Dalam kehidupan di Bali itu, dalam tradisinya dia mengenal kasta. Ya, ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah. Bahkan dalam tradisi Bali yang kuat, orang kasta rendah tidak bisa dia nikah dengan kasta yang tinggi. Tapi sebetulnya dalam kehidupan sosial kita, masyarakat kita juga melakukan kasta. Tuhan mengatakan begini, yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain sebetulnya adalah takwa. Tetapi di dalam masyarakat kan kita kan tidak. Kasta itu dilihat dari segi kehidupan sosial, ekonomi. Nah, ini yang dikritisi oleh Hamka di bawah lindungan Ka'bah. Kenapa saya kritisi? Karena si Hamid, ya ibunya seorang pembantu. Kebetulan juragan ibunya punya anak gadis. Jatuh hati ke Hamid. Jadi kan ada remnya, ada perbedaan ekonominya. Satu anak pembantu, yang satu lagi anak juragan. Nah, dalam kehidupan kita itu jadi persoalan. Itu saya katakan ada kasta dalam kehidupan itu dilihat oleh Hamka. Jadi dari dulu gitu. Sama dengan masa sekarang kita. Kalau misalnya kamu dapat jodoh, atau kamu dapat jodoh, orang tua tanya dulu, dia tinggal di mana, orang tuanya kerja apa. Kayaknya tidak selevel, tidak mau. Termasuk juga bisa yang gelar. Ya, ini mohon maaf kita apa kan? Dulu masih ada paham orang katakan, oh dia kan gelarnya tengku, gelarnya kan raja, tidak bisa di orang lain. Tengku ya sama tengku, gitu. Raja sama raja, gitu. Wan sama wan. Kalau di Melayu gitu. Kalau sekarang tidak banyak orang berpikir seperti itu, orang berpikir modern. Termasuk juga misalnya kasta yang sifatnya suku. Orang Tapanuli marga tidak mau dia kawin dengan orang yang tidak Tapanuli. Karena itu di Tapanuli setiap orang luar yang kawin dengan orang Tapanuli dikasih marga dulu. Jangan heran kalau ada ke Medan misalnya jumpa orang Cina atau orang India pakai marga. Berarti dia itu nikah dengan orang Batak yang marga. Jadi dia marga. Di Sumatera Barat juga begitu. Orang luar pas karena itu di Sumatera Barat, orang yang sudah nikah mau orang luar mau orang dalam, setelah itu dikasih gelar. Karena prinsipnya etnis itu dia tidak mau puaknya itu bagi itu keluar, dia mau ke dalam. Banyak pertimbangannya, termasuk masalah warisan. Jadi mereka tidak mau warisan itu tanah wilayah mereka itu jatuh, tanah adat mereka atau keturunan mereka itu dibagi ke orang lain, kan bisa. Karena itu turun temurun gitu. Ya, jadi kasta itu memang secara apanya di Bali, tapi di mana-mana kita tidak ada. Nah, inilah yang dikritik oleh Hamka itu, kenapa kita bicara tentang kasta? Sementara kalau menurut Islam yang menentukan itu adalah membedakan itu adalah takwanya. Ini ada yang aneh lagi misalnya. Bapaknya kerja apa? Supir.
Tapi supir apa? Pajero, supir pribadi. Iya, karena Pajero milik pribadi. Cepat-cepat kemari gitu. Kemarin dikasih supir sama mau. Masih kata supir apa sama Pajero? Siapa punya? Dia punya. Cepat kemari nak sudah cepat langsung. Malah belum tentu nasib manusia itu belum tentu, ya. Belum tentu orang kaya, anak orang kaya besok dia akan kaya, itu belum tentu. Karena yang mengubah, Tuhan mengatakan yang mengubah nasib manusia itu adalah manusia itu sendiri. Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia. Kita lah. Wajar orang punya penghasilan besar, misalnya kebun kelapa sawit. Anda lihat orang kerja sawit itu, begitu susahnya dia. Jadi wajar. Kalau orang kaya, malas-malas ada itu. Tapi pasti dia dari pekerja keras. Baik, bagus pertanyaannya. Selanjutnya itu sebutkan apa saja ritual khusus yang dilakukan Mak Andam sebelum merias pengantin dan apa saja fungsi dari setiap ritual khusus tersebut, Pak. Dan kenapa sekarang udah jarang ditemukan Mak Andam? Apa karena banyak tukang salon atau sudah langkanya Mak Andam tersebut, Pak? Baik, Mak Andam itu dikenal di Melayu, ya. Kalau di Jawa lain lagi namanya. Dan itu masing-masing punya tradisi masing-masing. Kalau di Jawa itu misalnya mereka mutih. Sampai mutih itu artinya dia tidak makan apa-apa, dia puasa hanya makan nasi putih, itu dikatakan mutih sampai 40 hari. Jadi betul puasa. Dan dia punya amalan-amalan yang biasanya tahu mereka. Karena biasanya Mak Andam itu suatu profesi yang diberikan secara turun-temurun. Jadi neneknya dulu Mak Andam sama dengan bidan beranak. Nanti diberikan kepada anaknya, ke cucunya, turun-temurun gitu. Jadi ada tradisi-tradisi yang disesuai dengan keyakinan mereka. Tapi yang lazim itu Mak Andam itu puasa. Mungkin puasa itu salah satu dia mengendalikan nafsunya. Jadi dia kadang bersih merawat itu. Kemudian dia ada tata caranya. Apa dulu yang ini kan? Kalau orang salon kan tidak. Coba berat dasar dulu. Nanti ada jerawat, nopol-nopol sedikit. Nah, kalau madam kan ada. Dia misalnya membuka auranya dulu, misalnya mau cukur bulu roma. Dia udah muda sehingga yang perempuan. Kalau dalam tradisi itu belum boleh kita cukur roma. Kapan cukur bulu roma itu? Ketika kita mau jadi pengantin. Disitulah dikatakan ada bacaan-bacaan yang mungkin membuka aura. Yang saya katakan itu. Nah, kalau dia memang perempuan yang benar, yang kalau kita katakan yang betul-betul dia masih suci, masih perawan, dia semakin cantik ketika aromanya dibuka. Nah, itu kepada Mak Andam. Karena itu saya katakan pada tradisi dulu, ketika pengantin perempuan itu berhias, itu ibu-ibu udah nunggu di muka itu, bukan masuk ke dalam, nunggu Mak Andam siap. Yang dilihat apa? Wajah Mak Andam. Kalau dia keluar tuh dapat kerut mukanya, orang tak perlu lagi menanyakan. Berarti ini Mak Andam tuh sama dengan kecewa dia. Dia membuka aura tuh sebetulnya ini tidak lagi barang original gitu. Nah, karena itu dia kusut mukanya. Tapi sekarang tadi saya katakan orang-orang salon tidak mau belajar tradisi, dia dengan kemampuan pengetahuan salon. Ini yang nilai-nilai itu yang kurang. Ya. Termasuk misalnya berhias, berpakaian hias. Karena di dalam tradisi kita tuh ada komunikasi, cara orang menyampaikan sesuatu itu secara verbal, bahasa, ada secara non verbal. Tidak banyak orang tahu misalnya kalau ada kalung seperti itu, perempuan ada kalung berapa tingkat. Kalau di Minang tuh ada sunting. Dulu tuh suntingnya tidak jadi, ditusuk itu. Pelepah kelapa ditaruh ke dalam seperti orang-orang Maya, ditusuk tuh suntingnya berat. Itu menggambarkan juga ekonomi orang. Semakin banyak tingkatnya, berarti ini orangnya ekonominya semakin bagus. Tapi kalau ekonominya rendah, orang tidak perlu menyampaikan hanya sekian tingkat aja, 2 tingkat aja. Tapi semakin besar, gitu, semakin wah kelihatannya. Ini banyak
simbol-simbol dan tradisi itu. Jadi mak andam itu sekali lagi saya katakan memang sekarang jadi manusia langka. Tradisi mak andam itu di kampung-kampung masih, karena ada diganti oleh profesi yang populis yaitu salon. Oke? Ini udah bicara tradisi bagus, bukan yang sastra aja. Silakan. Selanjutnya, zaman sekarang ini sudah banyak orang yang tidak paham dengan komunikasi verbal, Pak. Maka apa solusinya itu, Pak? Komunikasi verbal itu yang mungkin Anda maksudkan bukan komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu bahasa, menggunakan bahasa. Yang Anda katakan itu menggunakan komunikasi non verbal. Kalau non verbal itu dia bisa berupa gerak, kegiatan, bisa berupa benda-benda. Seperti saya contoh, misalnya orang tidak tahu misalnya kenapa kalau Raja Jawa itu kerisnya di belakang, Raja Melayu di depan. Dan Melayu juga punya posisi pula, posisi hulu keris. Ada yang ke kiri hulunya, ada yang ke kanan. Jadi orang tinggal melihat. Termasuk yang katakan pesta. Di daerah tertentu, misalnya di daerah Siak, di Musailan, di bekas kerajaan itu, dulu orang tidak berani beli kain warna kuning. Orang biasa, karena itu dianggap itu milik keluarga keturunan raja. Itu komunikasi non verbal. Kita tidak perlu lagi bicarakan siapa yang nikah ya. Kita lihat aja pengantinnya pakai warna apa. Oh, warna hitam dia, berarti ini keturunannya dalam kerajaan itu Ulu Balang. Ulu Balang itu pakai hitam, bala tentaranya kerajaan. Jadi keturunannya kalau pesta tidak berani dia pakai kuning. Nah, itu satu contoh. Contoh lagi komunikasi non verbal. Kalau Anda di daerah Kampar, kalau pesta, kalau tradisi Kampar sebenarnya, termasuk daerah Sumatera Barat juga ada begitu. Ada namanya induk sambal. Jadi waktu saya ketika KKN saya udah tahu. Kalau hari Minggu kayak begini, hari Minggu ada keluarga atau bapak-bapak menenteng ikan besar ikannya, nama ikan itu lampang. Jadi ikan piye yang udah besar, udah beratnya mau 2 kilo, berarti di rumah ada pesta. Karena ikan itu dijadikan induk sambal. Jadi banyak hidangan, itu rajanya sambal gitu, mahkotanya sambal. Ya, tahu enggak Anda? Sambal itu tidak boleh dimakan 3 hari. Selama 3 hari itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, kena denda adat. Jadi si pengantin laki-laki ini, kalau sekarang kan langsung malam pengantin, sudah pesta malam pengantin. Kalau di tradisi Kampar tidak. 3 hari dia. Jadi sudah pesta, dia pulang dulu. Tapi sudah itu sore diajak pulang makan dia ke rumah istrinya, ditemani oleh 2 orang temannya. Sampai hari ketiga, barulah temannya itu pura-pura minta permisi tinggalkan dia di rumah istri. Malah udah istri sah nih. Nah, waktu si pengantin perempuan, keluarga pengantin perempuan mengidangkan makan untuk pengantin laki-laki itu, induk sambal itu ikan itu. Jangan coba-coba sebelum 3 hari disentuh. Zaman saya KKN itu, ya karena keselera enak. Bukan pengantin laki-laki yang makan, tapi yang menemaninya. Tahun 80-an tuh, kena denda oleh adat. Disepakati adat waktu itu kena 25.000. Bukan uangnya ya, tapi dianggap itu tidak punya adat. Di Sumatera Barat, kalau saya tidak salah tuh ada namanya gulai itik. Jadi itik itu dari apa tumbuh itu dulu jadi induk sambal. Tapi orang akhirnya tidak memikirkan lagi pesta, apalagi cara model catering, mana ada sambal semuanya sama gitu kan. Nah, tapi kalau yang model bidang itu ada. Itu salah satu contoh saya katakan simbol. Apa simbolnya? Yang pertama, keluarga perempuan melihatkan keagungan kemegahan dia melayani suami. Yang kedua, si suami itu melihatnya kesabaran dia, jangan jadi manusia yang rakus. Itu sabar dia. Karena 3 hari itu jadi masa perkenalan, walaupun udah nikah. Jadi masa perkenalan dengan keluarga, tata keramanya dia lihat, gitu.
Walaupun dia jadi raja nih, tapi sopan satunya masih di dia. Bukan tidak mungkin 3 hari suntuk orang cerai, belum malam pengantin bisa aja. Benar cocok, bisa jadi. Tapi kalau sekarang bagaimana? Pagi nikah, pesta siap, malam udah satu kamar. Iya kan? Iya. Itu. Nah, dia harus paham. Jadi banyak tradisi-tradisi kita yang sifatnya non verbal itu belum sempat dijelaskan. Apalagi misalnya tempat-tempat yang biasanya untuk mentransfer ilmu itu sudah tidak ada lagi. Sudah jarang. Kalau di Sumatera Barat itu ada namanya balai-balai. Balai-balai itu pondok-pondok tempat orang bersila-sila, kadang orang duduk-duduk minum kopi, sekaligus jadi pos ronda. Jadi usia-usia seperti Anda itu disuruh orang tua, lah anak bujang di situ. Nah di sanalah orang tua itu bercerita, seperti saya bercerita nih, cerita. Jadi di sanalah transfer budaya, tahu, ya, paham yang budaya. Bukan diajarkan secara formal di rumah. Ada juga orang tua yang menjelaskan. Kalau perempuan biasanya dijelaskan tuh oleh neneknya. Jadi kalau udah mulai gadis, orang tua katakan, udahlah temani nenek kau tidur. Jadi bukan sama orang tuanya, temani nenek tidur. Setelah neneknya mengajar. Satu, yang kedua, lelaki agak lebih leluasa di rumah neneknya, gitu. Bukan leluasa bebas, tidak, gitu. Jadi kalaupun dia sudah mulai dapat jodoh, kalau di Batak namanya damar tandang, orang bertandang, adik-adiknya kan tidak lihat. Adik-adiknya tidak lihat, tapi ya tetap dikontrol oleh neneknya. Nenek inilah kalau ada salah tingkah tidak sesuai dengan adat, neneknya yang negur. Oh, tidak begitu caranya. Gitu. Jadi bukan orang tua, memang orang tua sebagian dijelaskan juga, tapi lebih punya waktu itu nenek atau datuknya. Ada lagi? Iya. Selanjutnya itu apa yang terjadi jika susastra itu tidak ada, Pak? Kalau jika susastra tidak ada, saya rasa kehidupan kita itu terlalu, kalau kita dalam ekonomi kita mengenal namanya sekarang yang diributkan orang ekonomi liberal, mungkin cara berbahasa kita juga liberal. Contohnya sekarang kita sudah mulai menggunakan bahasa secara liberal dengan media sosial. Kalau tidak hati-hati kita menggunakan media sosial ini, tatanan berbahasa dengan sopan itu tidak ada di media sosial. Dulu Pak Anton Mulyono sebagai kepala pusat pimpinan bahasa tahun 80-an, saya masih kuliah, tahun 80-an, 82 dari kampus Udri Riau, dia katakan begini, yang bisa dibina itu adalah bahasa tulis. Bahasa Indonesia itu yang bisa dibina itu bahasa tulis. Tapi sekarang saya pesimis. Kalau kata Anton, bahasa tulisnya bisa, bahasa lisan tidak bisa, karena orang bertolak dari bahasa ibu, ya kan, kita dipengaruhi oleh bahasa ibu kita gitu. Tapi sekarang saya khawatir, termasuk kalian nih, karena kalau saya baca SMS atau WA kalian itu risau saya. Ini jurusan bahasa Indonesia, pemakai kapitalnya tidak benar, tidak mau ngedit. Jadi bahasa tulis pun sekarang bukan hanya mahasiswa, dosen juga. Iya, ngatakan Pak, coba tanya ke kelas kalian itu, siapa yang nulis kata Pak itu kapital? Tidak pernah saya terima itu. Karena malas, nekat satu tombol tanda panah kapital itu malas. Malah itu sapaan loh. Itu sapaan. Nah ini satu contoh, kita kalau tidak sadar, ini saya mau anjurkan ke mahasiswa Indonesia, apalagi kalian yang baru-baru ini ya, mari perlahan kita menertibkan media sosial ini. Kalau bisa tidak perlu menggunakan akronim, jangan gunakan akronim. Biarlah kita sedikit mengedit. Kalau saya selalu kadang-kadang salah, katanya bersambung, karena selalu saya katakan, jadi saya ini jempol semua, kita tekan tekan W, berkata dulu, setelah baca kok lari gitu. Karena saya katakan itu dari saya jempol semua, kadang-kadang mau hati-hati proses satu-satu gitu. Tapi yang jelas itu tadi, tanda koma, tanda seru, itu kan di dasar loh. Nah itu yang saya katakan, bayangkan kalau budaya, bahasa itu budaya. Bahkan peribahasa katakan gini, ya,
bahasa itu mencerminkan bangsa. Kalau cara baru kita menggunakan bahasa seperti di media sosial sekarang, orang memaki-maki, orang berpendidikan, orang berikan jabatan, anggota dewan juga, ada dia memaki presiden, memaki menteri, pokoknya semua yang maki-maki. Kan kita bisa mencerminkan dulu orang tuanya bagaimana didiknya, atau didikannya di mana di sekolah. Apa masih berlaku lagi? Yang jelas orang katakan kalau orang lain, orang asing mengerti bahasa Indonesia, dia bacanya, oh begini bahasa Indonesia terbuatnya. Karena kita sudah sepakat, bahasa itu mencerminkan bangsa. Dan lebih kecil lagi, bahasa itu mencerminkan cara kita berpikir. Kalau otak kita kotor, maka keluarlah kata-kata yang kotor. Karena itulah, supaya otak kita ini bersih, bacakan sastra. Ya, dengarkan ayat-ayat Quran, agama, tafsir sastra, supaya kita ini selalu berpikir baik. Ada lagi? Ada Pak. Iya. Manusia primitif dapat dicontohkan seperti orang Pugu. Orang tersebut memiliki bahasa yang berbeda dengan masyarakat modern. Bagaimana cara masyarakat primitif memperkenalkan karya sastra kepada masyarakat modern atau masyarakat kota, Pak? Baik, kalau saya kurang sependapat dengan sekarang kayak orang Pugu, kayak orang Sakai dikatakan primitif. Karena bagaimanapun dia sudah terbuka. Ya. Yang dikatakan primitif itu memang pertama ciri khas primitif itu dia animis. Jadi dia tidak mengenal budaya. Jadi kalau budaya itu sampai hal yang terkecil. Kalau boleh kita katakan orang primitif itu rata-rata telanjang. Dia tidak mengenal pakaian. Yang kedua, dia mengandalkan otot. Pokoknya segala sesuatu itu otot. Jadi siapa yang kuat cara aja, itu yang menguasai. Itu baru primitif. Yang ketiga, orang primitif dia terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Karena dia tidak mengenal organisasi, tidak mengenal populasi. Ya 11-12 ikan binatang lah. Anda kalau bisa melihat di televisi ada program yang bicara hewan, kayak bisa singa udah dewasa nanti dia lari cari penguasa lain. Raja yang lama dikalahkan, udah kalah dia kalau tidak mati dia pergi cari penguasa lain. Itu kehidupan primitif kayak begitu. Lebih kurang hewan. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita sekarang masyarakat primitif ada. Yang ada adalah suku pedalaman. Tapi bagaimanapun dia sudah berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Karena banyak masyarakat luar memanfaatkan orang pedalaman. Memanfaatkan. Saya beri contoh. Misalnya kalau kita ke Rupat atau di daerah pulau kita, Selat Panjang, di daerah pulau yang ada suku laut atau suku Akit, itu banyak orang yang dia kawin dengan orang Cina. Dengan orang Cina. Kita punya mahasiswa dulu, bapaknya Cina, mamanya Akit. Kenapa? Karena orang Cina ini pikirnya cuma ekonomi. Orang ini dapat penghasilan ikan atau apa, dia langsung jual. Ke Cina dia dijualnya bukan di depan, bukan di kedai, ke dapur. Nah ini satu contoh yang saya tahu tradisi orang Cina. Kalau orang udah masuk ke dapurnya, tidak ada lagi rahasia. Jadi orang Cina itu memang ditutupnya betul tuh, bersih betul. Tapi kalau kita udah bisa makan di dapurnya, itu udah kayak keluarga. Ibaratnya ada lagi rahasia. Itu udah tradisi. Salah satu yang saya pahami tradisi orang Cina. Ini nggak ada lagi rahasianya. Nah, orang suku Trasing itu, orang-orang ini tidak bicarakan itu orang suku Trasing itu apa, tidak. Tapi kepentingan ekonomi. Pernah kasus saya baca di Tempo terjadi di Irian. Ini bukan ini kenyataan saya baca di Tempo tahun berapa. Irian itu tiba-tiba orang kaget. Orang suku pedalaman itu kena AIDS. Suku pedalaman. Kan aneh. Rupanya ada pedagang-pedagang kita yang mencari gaharu, mencari kulit buaya. Dia punya strategi. Masuk ke Irian itu. Apa strategi yang jahatnya? Dia bawa pelacur. Jadi orang-orang primitif, orang-orang di sana itu
disajikannya dengan pelacur. Pelacurnya bawa penyakit. Orang ini kan tidak mengerti dengan tulis itu. Tidak mengerti. Ini saya bukan menghina suku ya. Karena mohon maaf aja kalau orang Afrika lihat orang kita ini cantik-cantik kali. Kalau kita masih milih-milih juga, masih ada lebih cantik. Kalau mereka misalnya kulit mereka itu gelap semuanya, keriting sama saja, baunya sama saja. Ini mohon maaf bukan apa. Karena melihat orang melihat sama dengan kita. Kita seolah-olah melihat orang barat itu cantik, seksi. Kenapa? Kita lihat turis. Tengah telanjang. Kita suka dengan yang pikiran kotor pakai telanjang. Oh, saya lihat telanjang tidak cantik. Kan begitu. Berbeda-beda. Manusia itu berbeda. Orang Arab yang dia pakai cadar, rata-rata pakai kerudung kita, melihat pembantu rumah tangga dari Indonesia hanya pakai cadar panjang, dia harap seksi. Karena itu banyak apa kita diperkosa. Dia memang udah seksi karena mereka pakai lebar-lebar. Atau pembantu kita pakai legging, duduk sembarangan gitu. Bagi mereka udah seksi. Kalau bagi kita biasa aja. Jadi itu relatif ya, cara berpikir orang relatif. Gitu. Ada lagi? Saya ada pertanyaan Pak. Iya, silakan. Ini salah satu pertanyaan dari teman kita namanya Niken Pak. Bukan dikit ya. Jadi dia bertanya, jika sastra kreatif itu berasal dari pengaruh luar, apakah tidak memiliki kaitan dengan tradisi? Jika tidak, memiliki kaitannya dengan apa? Jadi begini, tahun 30-an itu mulai sastrawan kita mulai terbuka dengan pengaruh luar. Sampai sekarang. Jadi banyak sastrawan kita yang sekolah bahkan di luar. Apa akibatnya? Dia mempertimbangkan dari aspek ilmunya sastra. Dia tidak mempertimbangkan tradisi. Kalau dalam teori sastra mengatakan begini, loncatan kreativitas itu lebih jauh tinggi dibandingkan tingkat apresiasi masyarakat. Masyarakat baru sampai pasar pusat. Sastrawan jalan tol sampai ke rumah. Jadi tidak nyambung ya. Contoh, ketika Iwan Simatupang yang mendalami filsafat kata jadi Prancis, dia menulis merahnya merah ziarah, orang terkejut. Karena di sana sudah rohnya bukan rohnya bahasa budaya, tapi rohnya roh filsafat. 11-12 ya, bahasa filsafat itu dengan bahasa sastra itu 11-12. Bedanya cuma satu. Bahasa sastra itu mempertimbangkan keindahan. Tapi kan masalah tafsiran, bahasa filsafat juga menuntut tafsiran. Bahasa politik dengan bahasa sastra tipis. Bahasa politik pemikirannya lebih ke sifat siasat. Ya. Bahkan orang mengatakan bahasa politik lebih cenderung sifatnya tafsirannya negatif. Kalau ada orang politik katakan nanti yang kita bicarakan itu jangan haraplah. Kita akan perjuangkan jangan haraplah. Orang pesimis langsung. Karena ada banyak pengalaman begitu. Itu orang politik. Kita udah bicarakan, udah sosialisasikan. Itu kata dia. Nyatanya orang demo. Itu bahasa politik. Nah, itu bedanya. Jadi ketika itu tidak berakar dari budaya, kesantunan berbahasa itu hilang. Kesantunan berbahasa itu hilang. Saya beri contoh, satu bahasa filsafat. Ketika Anda dikecewakan oleh orang, ketawalah, jangan menangis. Jadi ketawa disuruh. Apa bedanya dengan Sajak Sutarji? Luka, ha. Yang pertama saya katakan itu bahasa filsafat. Sutarji Sajaknya luka judulnya ha isi. Karena menurut tadi juga gitu, setiap luka itu tidak perlu ditangisi. Mau ditafsirkan bahasa filsafat, kenapa kita suka ketawa? Anda anak gadis, punya cowok, diputuskan jangan nangis. Syukur masih gadis diputuskan, bisa cari cowok lain. Sudah punya keluarga, udah nikah, dicerai suami, jangan nangis. Mendingan masih muda, bisa cari suami lain. Jadi orang berpikir, filsafat itu berpikir secara positif. Sudah jadi nenek-nenek, suami minta cerai, syukur nggak ngurus datek, nggak ngurus kakek-kakek lagi, ngurus sendiri aja udah bisa. Itu bahasa filsafat. Kan perlu interpretasi. Nah, cuma tadi saya katakan bahasa filsafat
bahasa politik dia tidak ada akar budayanya. Akar susastra budaya itu adalah salah satu komponen budaya itu kita tetap mengagungkan susastra. Dari susastra itulah kita bisa membangun kesantunan. Ya, apalagi kalau budaya itu dasarnya yang seperti konsep adat bersih syarat, syarat bersih kitabullah. Kesantunan itu udah jelas, itu akhlak. Kan itu saya konten selalu katakan, ayo kita sempurnakan akhlak. Tidak ada cara lain selain dari agama, susastra lah yang mengajarkan orang berakhlak yang baik. Selain agama ya, selain dari itu. Jadi kalau kita kehidupan negara ingin baik, ayo kita mulai lagi ke susastra. Ada lagi? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari teman kita Sophia, Pak. Sophia, ya. Contoh sastra kreatif itu seperti apa, Pak? Dan juga apa perbedaan sastra yang tidak kreatif? Begini, sastra kreatif itu yang pertama jelas pengarangnya, ya ada penulisnya satu. Yang kedua, dia bukan bahagian dari aktivitas tradisi. Kalau tradisi kan monoton ya, tetap upacara perkawinan, rentetan itu terus, ya. Kapan ada pantunnya, kapan buka tabirnya tetap. Tapi kalau karya kreatif itu berbeda. Contoh saja, alur dalam unsur intrinsik dalam fiksi. Kalau tidak kreatif, kita seperti orang tua dulu. Oh, saya punya anak seperti kalian lah. Kalau cepat orang tua Anda tuh berpikir tradisional, udah menghayali. Sekarang anak saya masuk kuliah tingkat 1, tahun depan tingkat 2, tahun 1 tingkat 3, dari tahun berikutnya tahun 2024 sarjana. Lalu saya carikan jodoh, cetak undangan, ada SPD-nya. Itu kan berpikir tradisional, iya kan? Tahu anaknya terlalu kreatif, tingkat 1 oke, udah perkuliahan jarak jauh. Yang kedua bukan perkuliahan jarak jauh, pacaran jarak jauh. Yang ketiga nikah ya belum sarjana. Ada mahasiswa kita nikah, kecewa orang tuanya, dia tidak bisa berpikir tradisional. Orang tua tamat dulu kerja, tapi anak mahasiswa kita juga kerja di luar kuliah. Itu orang kreatif. Udahlah, konsentrasinya kuliah, tapi anaknya kreatif. Apa gunanya HP sehari dipegang? Oh, dia udahlah sambil kuliah bisnis online. Itu orang kreatif. Dia bisa memanfaatkan situasi sempit aja untuk bagaimana menghasilkan. Itu kreatif. Karena itu saya selalu ingatkan kepada mahasiswa harus berpikir, rasa malu dengan orang tua. Untuk menanamkan rasa malu itu kita berpikir, orang tua saya ini bebannya berat. Sekarang tiap minggu memikirkan pulsa paket, belum lagi nanti HP yang tak bagus. Alasan sinyal yang tak bagus Pak, malah HP yang jelek, minta ganti lagi HP baru. Ya kan? Nah, kita harus kreatif bagaimana mengakalinya. Sama dengan seperti saya. Kalau saya ingin pasrah saja kuliah, bodoh-bodoh amat saya buat video, buat apa capek saya. Umur saya udah 50 tahun, 57 tahun, sekarang jadi YouTuber. Kelas kampus baru. Ya kan? Saya tiap hari lihat subscribernya belum juga dia naik. Itu. Jadi bedanya kreatif itu, sastra kreatif itu dia terus berkembang. Macam-macam, bisa saja nanti tokohnya dia berkembang. Contoh begini, orang tradisional dia membuat peristiwa itu harus sesuai dengan tempatnya. Dulu orang tradisional pikir, kamu tinggal di mana? Di pasar. Pantaslah dia tinggal di pasar. Seolah-olah di pasar itu anak jahat semua. Malah kalau udah pergi ke pasar pusat, azan orang di masjid apa? Itu banyak toko yang kosong. Sholat. Orang melihat preman itu jahat semua. Sosialisasi
kekerabatan tuh paling kuat di preman. Solidar sama teman tuh di preman tuh kuat. Jangan coba-coba ganggu kawannya. Dia mau membela. Coba kalau kita berteman yang pendidikan, solidar kita kurang. Jadi ada plus minusnya, bukan saya katakan apa. Tapi kalau pikiran orang-orang ini juga berpikir begitu. Kalau orang berpikir keras tidak. Pada sesuatu yang negatif ada positifnya. Saya beri contoh satu lagi. Pencuri itu bagus nggak? Nggak bagus kan? Tapi dia punya jasa. Dengan adanya pencuri, orang berkelas sedang kerja. Orang buat terali, iya kan? Kalau aman aja, ngapa kok taruh di rumah? Pencuri nggak masuk. Nggak penting juga. Itu saya lihat di daerah NTT. Saya lihat di NTT. Honda parkir di luar aja, malah orang NTT itu di Jakarta. Orang mana? Orang Flores. Orang takut. Ya ada contoh banyak orang di sana. Tapi di kampungnya aman. Saya sampai ke sana. Honda itu malam-malam. Saya tanya, kok aman di sini? Di sini Pak, katanya. Kalau ada orang mencuri, yang malu itu bukan dia aja, sukunya malu. Sukunya malu gitu. Jadi aman Honda. Saya lihat sudah motor di luar aja. Ya itu tradisi itu yang mengatur ya, yang ada. Ada lagi? Ada Pak. Selanjutnya pertanyaan dari teman kita Yana Lisa, Pak. Yana Lisa. Oke. Menurut ilmuwan, sastra dibagi dua masa Pak maksudnya, yakni sastra lama dan sastra baru. Iya. Nah, lantas apa perbedaan antara sastra lama dengan sastra baru ini, Pak? Terus hal menarik apakah yang dapat kita temukan dalam sastra baru, yang mana hal tersebut tidak ada dalam sastra lama? Yang pertama sastra lama itu saya mengatakan sastra berpola ya. Tapi kalau kita menggunakan sastra lama itu STA dengan sastra lama. Yang pertama sastra lama itu sangat dekat dengan tradisi dan budaya. Bahkan karya-karya sastra lama itu boleh dikatakan setara dianggap orang itu sebagai kitab suci. Anda lihat contohnya Mahabharata, Ramayana, itu karya sastra. Bahkan karena dia punya nilai-nilai leluhur dan sesuai dengan keyakinan, dia dianggap sebagai kitab suci, pendamping kitab suci. Jadi sastra lama itu orang waktu itu kan terbatas medianya. Jadi bagaimana mengajarkan seseorang menanam keyakinan? Contohnya cerita Manikundang itulah. Betapa masyarakat kita meyakini betul. Kamu nanti disumpah dan engkau jadi batu. Saya tanya kalian berdua nih, sampai usia sekarang ini udah dihitung tak berapa kali kena sumpah. Kau tak jadi batu juga. Malahan, nah ini ya beda. Dalam pemikiran interpretasi sastra modern yang dikatakan jadi batu itu, kita ini terhalang. Ibu saya membiasakan mengajarkan saya begini. Kalau Anda ingin sukses, ya pertama sekali di rumah harus aman, baik pamitan. Karena itu masih dia pakai dalam masyarakat kita. Kalau dia mau ada sesuatu, bahkan mau dia minum air cucian kaki ibunya. Supaya apa? Supaya ibu itu ikhlas melepaskan. Dalam ada perkawinan kan terakhir begitu, mencium kaki ibunya. Supaya itu tadi. Yang kedua, dikarenakan jadi batu, bila misalnya berarti boleh hayati betul. Kalau Anda sedang ujian nih, tentu orang tua Anda katakan, tolonglah belikan cabai sebentar ke Dek. Anda ngomel, orang ujian nih, disuruh juga beli cabai, yang lain lah. Selama Anda ngomel, Anda tidak bisa ujian. Udah pulang-pulang, yang menggantikan Anda beli cabai, Anda masih juga ngomel. Terganggu pikiran Anda. Semuanya buntu. Jadi simbol batu tadi itu. Buntu, tidak ada sebab apa. Karena itulah banyak orang tua. Kalau orang tua saya mengatakan itu, mau bersih di jalan, bersih dulu di rumah. Bersih di rumah. Maksudnya apa? Ya, kalau kalian mau ujian, mau ada sesuatu, beres-beres di rumah. Jangan ada yang kusut.
mau pakaian cuci di rumah, mau tempat tidur bersihkan di rumah, bersih. Jadi kita dari rumah itu udah bersih, tidak ada terganggu. Tapi coba Anda mau ke tempat saya, tadi jarang air, sekarang mikir ada tidak dimatikan tadi air ya? Kan jadi nah ini kan, Tenang. tidak tenang. Itu tadi katakan. Jadi dikatakan tadi itu, jadi batu tadi itu simbol. Batu kan tidak bisa dibentuk apa-apa. Baik, ada lagi? Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari teman kita Sandra Pak. Sandra ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pantang larang dalam karya susastra itu Pak? Pantang larang itu bagian dari amanat dalam karya susastra. Sebetulnya kita amanat kita dalam tradisi kita tuh ada dua konsep. Pertama 7 ajar. Saya buat konten kan 7 ajar. Artinya memberikan pembelajaran itu 7 ajar. Ada sesuatu yang kita disuruh berbuat. Kalau pantang larangnya pasangannya itu ada kita dilarang berbuat. Ini contoh gini, pantang larang. Saya beri contoh. Ada pantang larang kita, kalau anak gadis jangan duduk di pintu. Nanti sulit dapat jodoh. Kalau itu ditanamkan ke anak-anak sekarang nggak ngerti. Saya tanya, rumah kamu tuh rumah batu lantai atau rumah panggung? Batu lantai. Nah, rumah batu lantai itu nggak kena lagi itu. Kenapa? Itu pantang larangnya ketika masyarakat rumahnya rumah panggung. Rumah panggung itu tangga itu pas jalan buka rumah naik tangga ke rumah. Kalau anak gadis duduk di muka pintu, datang angin atau salah duduk, terbuka auratnya lewat orang, itu jadi sebutan di luar kampung. Oh, perempuan itu jalan. Tidak ada laki-laki yang mau. Itu saja, auratnya terbuka saja, sudah jadi aib bagi orang. Bagi laki-laki tak mau dia. Bahkan bagi orang tua tak mau dia. Jangan itu. Kita dianggap tidak pandai menjaga diri, menjaga mahkota kita. Malah ada bagian tubuh yang tak vital kali lah. Karena begitu dulu tradisi. Karena itu dikatakan anak gadis bukan menghalang orang jalan. Jelas-jelas kalau itu orang menghalang orang jalan, siapa pun larang. Tapi itu salah satu contoh. Salah satu contohnya itu. Kenapa misalnya laki-laki tidak boleh manjat pokok kates nanti kena burut. Burut itu mohon maaf saya katakan kemaluannya itu membesar ke bawah. Ada orang keturunan, ada orang kadang-kadang punya penyakit semakin purnama semakin besar dia. Bukan hernia ya, kalau hernia kan turun apa? Ususnya. Ini enggak, ini mohon maaf di kemaluan. Burut. Nah, ya pohon kates itu kan tidak ada kayu zat kayunya. Risiko patahnya kan tinggi. Jadi kecelakaan itu dihindari, bukan karena burut. Kecelakaan itu dihindari. Sama juga kalau kita misalnya menjahit malam hari. Jadi harus dilihat ya konsepnya itu pantang larang itu. Ini yang dikatakan. Nah, di dalam karya sastra itu ada pantang larang itu dalam artian berupa kritik misalnya dalam kondisi tertentu. Contoh secara implisit. Kalau Anda baca novel Merahnya Merah, ya itu tahun 80-an terbitnya. Iwan Sukma mengatakan ada tokoh namanya tokoh kita. Tokoh kita itu dia sore-sore biasa dia pergi ke rumah gelandangan namanya Maria. Janda tua yang pacarnya dia, yang pacarnya, ibu dari para gelandangan. Maria ini punya anak angkat namanya Vivi. Kalau dalam tafsiran orang belasan tahun. Sementara tokoh kita ini pensiunan perang, veteran perang, mungkin dan 60-an, ya kan? Tapi pada sore hari si Vivi ini karena masa-masa remajanya dia minta ditangkapkan burung binatang kunang-kunang. Tahu kata kunang-kunang yang bercahaya di ekor itu. Kan waktu maghrib, waktu sore itu, maka berlarianlah mereka menangkap itu. Apa yang terjadi? Memang tidak diceritakan di Merahnya Merah
mereka berdua berhubungan badan. Yang membuat Maria ini cemburu. Akhir Maria ini yang bunuh Pipi. Cuma orang menuduh tokoh kita yang bunuh Pipi. Secara implisit, sastra itu sudah mengatakan pantang larang. Laki-laki dan perempuan tidak penting urusan umur. Tidak boleh berdua. Di agama kita juga mengatakan kalau sudah berdua ketika setan. Kalau tidak ada setan ya satpam. Ya atau security. Itu sudah dijelaskan di merah-merah adalah. Jadi banyak hal-hal yang kehidupan juga sama. Kalau di One Pangku ada novel juga ziarah. Hari ini orang terkenal. Bayangkanlah mengagungkan dia. Karangan bunga di desa itu sepenuh jalan desa itu ada karangan bunga. Sudah sama. Besoknya orang desa marah. Karangan bunga itu sudah nyampah desa. Secara implisit begitu. Hari ini orang bisa diagungkan. Besok caci maki. Dulu Soekarno diagungkan orang, jatuh Soekarno, zaman Soeharto. Soeharto diagungkan orang, jatuh Soeharto. Ini entah apa lagi yang terjadi. Itu sudah diingatkan dalam karya sastra. Orang hari ini bisa berjaya, bisa dihargai, besok bisa jatuh. Karena itu ketika kita berjaya, kita jangan sombong. Jangan sombong. Itu amanah. Jabat itu amanah. Tidak perlu kita sombong. Paham? Nah, jadi susastra itu kadang-kadang pantang larang disampaikan secara implisit. Itulah gunanya kita menginterpretasikannya, menafsirkannya. Apa di balik ini? Apa di balik ini? Gitu. Kalau saya langsung gitu. Perilaku kalian tadi saya sudah tafsirkan. Oh dia ini mahasiswa santun. Coba kalau dia berdua nih ego. Pak kalau perempuan Pak. Kan? Ini kan tidak, kami kan sudah Pak. Udah jadi artis juga. Kalau yang ini jadi artis gitu kan kasihan. Jadi kita, oh iya ada tanda begitu berteman gitu. Sebagai banyak gitu. Jangan hanya ego kita aja, sementara kita aja. Nggak boleh. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kita itu bedanya orang sastra. Jangankan yang tersurat yang nampak, yang tersirat saja kita tahu. Ada lagi? Dan terakhir Pak, Ya. dari teman kita Ayu Al-Rahmi. Ayu Al-Rahmi. Ya. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan sastra kreatif ada kalanya berubah menjadi sastra tradisi? Padahal sastra kreatif itu kan sastra yang tahu siapa penulisnya Pak, Ya. dan siapa yang pengarang yang tertulis. Ya. Gitu. Jadi begini, dalam kehidupan ini ada siklus. Ya. Arti orang satu saat akan berbalik. Walaupun tidak sama lagi pada posisi yang sama, suhu yang sama, pada garis yang sama. Akan berbalik. Saya kasih contoh pakaian. Tidak ada mungkin dalam masyarakat yang tradisi yang normal menyuruh anaknya telanjang. Sudah memakai sampai dewasa itu satu nanti mulai lagi. Boleh buka jilbab, buka baju setengah, buka. Lah habis dibuka apa lagi? Tidak ada yang dirahasiakan. Taubat orang, balik orang berpakaian. Berapa banyak orang dapat hidayah taubat? Ya. Jadi saya sudah sebutkan lah artis yang apa tiba-tiba taubat. Itu satu. Kita lihat model. Kalian mau lihat model kekinian, kalau kalian buat referensi dahulu, ketemu. Saya contoh, saya masih jumpai celana orang tua saya pakai klui namanya, belipat di sini. Belipat ya. Tahun 40-an, 50-an. Tapi bedanya, kalau dulu beras 2 kilo itu masuk. Saya pernah jumpa celana orang tua saya peninggalan celana orang tua wol. Dasarnya wol. Jadi betul-betul besar. Kalau ada lihat pakaian Bung Hatta, pakaian teman-teman Soekarno itu, memang ya kulit. Model itu kan sekarang ada juga orang pakai kulit lipat. Ada Pak. Ada kan? Malah lagi tren. Lagi tren sekarang, tapi tidak lagi lebar. Jadi ada motifnya. Kembali lagi tradisi seperti itu. Sama juga. Dulu orang suka mula-mula muncul ide yang praktis kayak ayam.
Saya udah sebutkan lah ayam. Sekarang mana tren? Kembali ke tradisional, ayam geprek, yang apa cabe. Nah itu udah lama. Anda kalau pergi daerah Surabaya sana tuh, yang cabai pedas-pedas itu udah. Daerah Lombok sana, kembali ke tradisional, orang coba. Haha. Dulu orang ini hidangan yang mewah, sekarang daun pisang aja. Kembali. Itu kan masakan tradisional. Ya, maunya rebus-rebus saja. Kenapa? Kolesterol takut. Jadi itu tadi tradisi itu lama-lama dia kembali. Walaupun ada modifikasi tidak pas betul, ya tidak pas betul. Jadi itu orang namanya nafsu itu tak pernah puas. Ya namanya nafsu tak pernah puas. Orang punya rumah kecil ingin rumah besar. Sudah rumah besar tinggal berdua aja lagi, bingung dia. Tetangga saya ada duanya rumah kecil. Kenapa? Setiap masuk sini rasa saya ada orang. Setiap masuk sini ada rasa saya ada orang. Nah, jadi itu namanya nafsu. Ya namanya satu nafsu. Rasulullah mengatakan kalau ada satu bukit dikasih, kita ibaratnya harta, kita mau bukit yang satu lagi. Itu namanya nafsu. Jadi kita harus selalu mengendalikan diri ini bahwa tradisi itu akan balik. Jadi seperti tadi saya katakan, sastra tiba-tiba jadi balik tradisi karena tidak ada lagi yang membicarakan. Kembali ke hal yang klasik. Kenapa orang modern sekarang ingin ke kampung-kampung, tidak ke apartemen? Dia udah bingung, ekspresif. Rupanya itu tahu suasana romantis. Romantis itu ada di kampung. Anda tahu tidak? Hotel yang termahal yang sampai 2 juta lebih satu malam di Bali, suasananya kampung, terkenal di dunia. Privasi betul. Ronaldo ke sana, David Beckham ke sana. Pohon-pohon kayu. Kurang apa mereka di sana? Kayak Ronaldo punya pesawat berapa biji, dia punya mobil mewah. Tapi kembali ke suasana alam, tradisi. Ingin suka dia bukan orang telanjang, orang pakai pakaian tradisi Bali yang menghidangkan. Hotel terkenal tuh di dunia, di Bali. Dan mahal sekali. Jadi selebriti Hollywood tuh banyak ke sana. Ada lagi? Sudah habis, Pak. Habis sudah. Jadi itu sekali lagi orang tidak mengerti dengan sastra itu karena tadi pertama tidak punya ilmu tentang sastra. Yang kedua tidak punya menguasai teori. Sastra itu tidak bisa dilahap gitu aja. Jadi pakai teori. Karena kita perlu mengajarkan kalian teorinya, teori melahap sastra dari sisi mananya. Bukan tiba-tiba hidangan dimakan langsung, tidak. Dari sisi mana? Ya, kita ingin tahu karya sastra ini siapa kokinya ya. Kok begini dia masak? Kita harus punya pendekatan teori, namanya struktural genetik. Tanya pengarang, Pak, Bapak pengambil tempatnya di sini. Nah, jadi alasannya kita yang membaca terima kita atau tidak. Sama juga kalian mengatakan misalnya saya punya karya konten perkuliahan, lalu kita tanya, kalau kalian hanya lihat konten, oh ini tidak bagus. Tapi kalau kalian sudah tanya atau kalian sudah datang ke saya melihat kontennya, oh pantasan karya bapak ini tidak bagus, hanya menggunakan HP aja, ya kan? Tidak bisa saya disamakan dengan YouTuber yang terkenal, dia punya pasukan kayak rapi itu 30 orang, tidak mungkin. Saya cuma 2 orang gitu. Itu pun kadang-kadang capek juga ngurusnya gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita sesuaikan. Itu salah satu contoh. Tapi kita tidak pernah harus ini puas. Karya sastra itu kita baca. Lalu bagaimana nanti menikmatinya. Itulah gunanya kita belajar teori sastra. Baik, makasih. Dan mudah-mudahan dari penjelasan kita dan melebar juga kemana-mana juga. Tapi apa sih kaitan dengan sastra dan budaya? Dan mudah-mudahan akan lebih paham lagi. Ya, saya ingin generasi angkatan 2020 ini memahami sastra dalam arti luas, ya, dalam arti memahami kehidupan. Jangan melihat karya sastra itu dalam arti kecil. Seperti nanti kita akan adakan live di sini. Anda akan melihat mahasiswa
ada karya-karyanya, misalnya bagaimana membuat puisi jadi lagu dia, membuat pantun aja tapi bisa jadi lagu. Ya kita publikasikan di konten, punya konten masing-masing, mana tahu laku. Itu bukannya pantun untuk apa? Untuk dapat nilai A di tulisan. Itu kecil sekali bicara sastra. Bicara sastra, bicara hidup. Baik, terima kasih, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti sampai tamat, ya, sampai program ini berakhir, dan selalu ikuti konten-konten. Jangan hanya konten kuliah teori saja, karena saya akan memberikan pembelajaran lain. Karena bagaimana konten lain juga nanti Anda akan ikuti kuliah itu juga. Gitu. Jadi kalau ada waktu selang, lihat konten-konten lain yang ada di Sambil TV. Ya, karena itu berkaitan dengan pelajaran sastra dan budaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker yang lupa. Ini ada tunggu. Jadi kalau hari Sabtu ini udah sampai sore. Silakan.